acting insulin. Nah, hari ini kita refresh ya, termasuk tentu teman-teman juga sudah lihat adanya pedoman terbaru dari Perkedi 2021 ya, termasuk untuk pedoman untuk Ramadan ini pun juga sudah ada. Izinkan saya untuk share screen. Sudah kelihatan ya. Bentar, saya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang seperti apa sih gitu ya, yang namanya proses yang sangat dinamis gitu ya, untuk menggunakan khususnya adalah pemilihan rapid acting insulin yang kali ini kita akan banyak membahas tentang produknya dari Novo Nordisk ya, yaitu Novo Rapid. Jadi saya berterima kasih sekali karena pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal gitu ya, termasuk updating gitu ya, untuk bagaimana sih sebenarnya kita akan menggunakan gitu ya, dan bagaimana kita nanti mengintensifikasi, termasuk juga nanti tentunya kita untuk memberikan yang terbaik pada pasien, apakah itu dirawat jalan ataukah dirawat inap. Jadi hari ini nanti saya akan menyampaikan tentang prinsip terapi insulin khususnya dirawat jalan ya, karena sekarang tentu ya teman-teman sangat banyak perannya ya untuk rawat jalan ini, khususnya adalah prolanisnya BPJS, kemudian nanti untuk yang diranap gitu ya, seperti Bu Meli ini kan juga di rumah sakit, saya kebetulan juga di RSA dan surat izin praktek saya yang satu di Sarjito, yang dua ada di RSA, saya juga praktek di ICU dan juga di PPRA. Kemudian untuk di Sarjito saya juga banyak di penyakit dalam dan anak ya, jadi seringlah kalau kita itu dengan teman-teman endokrin untuk pemilihan insulin, termasuk penelitian-penelitian terkait dengan penggunaan rapid acting insulin ini. Jadi nanti dirawat inap kita akan banyak ya, karena di sana kan sangat dinamis hari ke hari, jam ke jam, kemudian tentunya pemilihannya yang seperti apa gitu ya. Rapid acting insulin yang kita inginkan itu tentunya yang bisa memenuhi segala keinginan gitu ya dari apa namanya sasaran terapi kita, tetapi juga tentunya yang pengennya itu kan efek sampingnya tidak terlalu besar. Nah, kalau kita lihat bersama sebenarnya kenapa kita ini harus ya menguasai yang namanya insulin ini gitu ya. Mungkin beberapa dari kita merasa, rasanya kok sekarang ini sudah cukup gitu ya menggunakan antidiabetik oral, tetapi sebenarnya apa namanya penggunaan insulin ini akan semakin besar. Kenapa? Karena Indonesia saat ini menjadi negara nomor 6 ya menurut International Diabetic Federation. Jadi kita juara gitu ya, juara untuk terjadinya diabetes. Kemudian kemarin setelah pandemi ternyata teman-teman IDAI juga mulai melontarkan gitu yang sebenarnya sudah terjadi sejak di 2018, yaitu apa? Peningkatan terjadinya kejadian diabetes pada anak gitu ya, sampai meningkatnya 70 kali dibandingkan di tahun 2018 gitu ya, sehingga sekarang ada sekitar lebih dari 1.645 anak ya dengan DM, dan 80% ini memang adalah DM tipe 1, sehingga apa? Sehingga pasti akan tergantung kepada penggunaan insulin gitu ya. Kemudian yang DM tipe 2 pun Indonesia ini Riskesdas 2018 menyampaikan ada sekitar 8,5%. Ya, berarti sekitar adalah lebih dari 10 juta dan akan terus meningkat karena gaya hidup kita juga tentunya ya dengan segala kenyamanan, dan nanti akan kita lihat juga makanan, kemudian gaya hidup itu kan sangat mempengaruhi. Nah, oleh karena itu salah satu yang akan kita sampaikan di sini adalah bagaimana kita ini bisa mengoptimalkan terapi pada pasien-pasien kita. Kalau pada anak sudah jelas sekali gitu ya, DM tipe 1 pasti insulin adalah pilihannya. Sementara DM tipe 2 sekarang pun usianya jauh lebih muda gitu ya, tidak nunggu sampai 30 tahun gitu ya. Tetapi lebih dari 18 tahun saja sudah muncul banyak sekali. Oleh karena itu ini pun juga sangat mungkin ya menggunakan menggunakan insulin, khususnya adalah insulin yang kita bisa berikan. Pada hari ini kita akan membahas yang analog. Nah, sekresi insulin sendiri itu kalau kita lihat, kebetulan saya S3 saya adalah neuroscience pada reproduction and metabolism gitu ya, sehingga kita belajar banyak terkait dengan sekresi hormon, peptide dan yang lainnya, dan kita lihat bahwa yang namanya insulin ini cukup spesifik, beda dengan hormon-hormon yang lain gitu ya. Jadi insulin ini
memiliki dua hal atau dua model ya, yang dua-duanya ada di dalam tubuh kita gitu ya. Jadi sekresinya itu bisa bersifat sebagai basal, kemudian juga sebagai kondisi yang bolus gitu ya, sehingga kita lebih kenal bahwa insulin di dalam tubuh kita ini adalah basal dan bolus. Kenapa itu terjadi? Karena insulin ini kan sifatnya adalah penjaga dari kadar glukosa darah, di mana diharapkan kalau kondisi pasien ini ya belum menjadi pasien gitu ya, pada saat dia masih sehat ya, manusia yang sehat itu tentu akan tergantung pada sekresi insulin basal dan bolus secara teratur. Yang basal ini dikeluarkannya pelan-pelan gitu ya, kemudian tentu mempertahankan kondisi basal, kemudian masih diikuti juga dengan adanya makanan ya, asupan makan yang kita gunakan, itu nanti akan memicu ya, ada feedback regulasi positif, insulin ini akan disiapkan gitu ya. 30 menit ini kalau kita lihat ya di gambar ini gitu nggih. Di gambar ini kelihatan bahwa adanya kadar glukosa yang naik pada saat meal gitu ya. Apakah itu mulai dengan breakfast, lunch, dan dinner, ini selalu akan diikuti oleh insulin. Betapa baiknya insulin itu dalam mengelola gitu ya. Begitu ada lonjakan kadar glukosa masuk ke dalam tubuh, dia akan serta-merta ya akan mensekresi gitu ya dan melepaskan diri 30 menit setelah ada glukosa atau asupan makanan masuk, kemudian itu akan bertahan gitu ya. Pelepasannya selama 1 hingga 2 jam gitu ya. Sehingga inginnya itu kan begitu dia naik, proses itu terjadi ya, proses tentang pengolahan ya dari atau metabolisme dari glukosa di dalam hepar kita gitu ya, untuk menjadi kadarnya itu seperti kadar pada saat kondisi puasa atau tanpa adanya makanan gitu ya. Oleh karena itu kalau kita itu nanti pengen gitu ya memberikan insulin, maka nature atau behavior dari insulin yang ada di dalam tubuh kita yaitu basal dan bolus itu harus kita ikuti. Dan kalau kita lihat diabetes mellitus tipe 2 kita saat ini kan semakin menjadi-jadi gitu ya. Karena apa? Satu, tentu faktor dari gaya hidup kita gitu ya, sedentary atau kita itu malas gerak gitu ya, mager gitu kalau anak-anak sekarang bilangnya. Kalau pengennya parkir kendaraan di kantor, di rumah sakit, pasti buka pintu langsung gitu ya, buka pintu kantor langsung. Padahal di negara-negara lain sudah mulai ya untuk lot parking itu kan jauh dari lokasi bekerja. Karena apa? Biar orang juga mulai ya ada physically activity gitu ya, nggak cuma tadi sedentary gitu ya. Kemudian sejak di SD pun gitu ya, karena saya pernah tinggal di Australia dan di Amerika, di 2 negara itu yang namanya tentang physical education gitu ya, itu tidak melulu olahraga seperti yang kita alami saat ini, tetapi kalau di sana pun sejak SD itu ada upaya-upaya baik melibatkan orang tua dan anak gitu ya, mulai dengan tadi melihat apakah ada physical activity yang dilakukan. Kalau antar jemput putranya juga mobil tidak boleh diparkir dekat gitu ya. Jadi memang ini ya kondisi dalam kehidupan kita ini tentunya juga kalau kita ingin sehat ya kita kelola juga gitu ya. Jangan hanya mengandalkan bahwa kita bisa mengikuti gaya hidup yang ada saat ini tetapi kemudian tidak ada gangguan yang terjadi. Itu pasti tidak mungkin gitu ya. Karena tadi sebenarnya terjadinya resistensi insulin itu bisa jadi sudah berlangsung cukup lama gitu ya. Yaitu di mana kondisi bahwa sebenarnya kita masih punya insulin gitu ya. Mungkin saja gitu ya jumlah mencukupi tetapi aktivitas sudah tidak begitu kuat. Itulah yang dinamakan dengan resistensi. Tetapi sangat mungkin juga kita punya dan jumlahnya sebenarnya mencukupi tetapi karena kemampuan dari pankreas ya dalam memproduksi itu sudah mulai menurun gitu ya, sehingga jumlah yang disekresikan itu tidak bisa mengejar kebutuhan yang terjadi dengan gaya hidup kita yang saat ini sudah sangat berubah gitu. Belum lagi peran dari sel-sel di adipos ya, adanya lemak itu juga dengan trigliserid yang tinggi dari gaya hidup kita ini itu juga akan banyak sekali ya perannya pada terjadinya resistensi insulin ya,
sehingga itu tidak hanya glukos tetapi juga lemak pun harus kita atur gitu ya. Nah, oleh karena itu bagaimana caranya dengan kondisi diabetes mellitus baik tipe 1 maupun 2 yang dialami di Indonesia ini cukup tinggi gitu ya. Maka tentulah insulin terapi itu adalah salah satu jawaban. Walaupun kita juga ingat bahwa dalam guideline terapi yang dikeluarkan oleh Perkeni yang biasanya diadop dari ADA atau NIS gitu ya, itu memang tidak bisa serta-merta menggunakan insulin pada kondisi tertentu. Tetapi nanti kalau teman-teman lihat di Perkeni 2021 sangat memungkinkan bahwa ada ya pasien baru yang bisa langsung menggunakan insulin sekalipun gitu ya. Nah, itu kenapa bisa seperti itu? Nanti akan kita bahas juga. Maka kalau kita lihat bersama tadi, saya ingatkan bahwa untuk kita bisa memberikan terapi insulin di saat misalnya pada kondisi-kondisi pasien yang pernah menggunakan anti diabetik oral, kemudian perubahan gaya hidup yang sudah cukup drastis gitu ya, tetapi tidak ngatasin gitu ya, yaitu di mana kadar HbA1c-nya masih lebih dari 7, nah itu kan dengan adanya misalnya lebih dari 2 atau 3 antidiabetik oral, insulin kan sudah bisa dimasukkan. Atau pasien yang baru gitu ya, pasien baru sama sekali, tetapi begitu ketahuan gitu ya, ketahuan diabetes itu kok ternyata GDP-nya di atas 250, nah tinggi sekali. Dengan kondisi yang seperti itu gitu ya, ditambah dengan HbA1c-nya itu pasti di atas 9 karena itu pasti sudah terjadi lebih dari 3 bulan sebelumnya, maka itu pun bisa menggunakan terapi insulin. Maka tadi insulin yang sesuai itu yang mana gitu ya. Itu tentunya kita harus melihat nature ya atau behavior dari insulin di dalam tubuh kita itu tadi, yaitu di mana ada insulin basal untuk mempertahankan kondisi basal ditambah dengan adanya asupan makan yang masuk itu dia ada membutuhkan insulin bolus ya atau disebut sebagai prandial gitu ya. Yang ini terkait dengan tadi apa yang kita makan, kemudian siklus harian kita dalam menggunakan apa namanya waktu-waktu ya untuk makan. Nah, tentunya di sini ada insulin eksogen. Insulin eksogen itu adalah insulin yang khususnya ini dibuat gitu ya, dibuat tadi sudah ada ya teaser videonya tadi ya, itu terkait dengan bagaimana dulu penemuan insulin, kemudian akhirnya dibuatlah insulin yang namanya ada yang human, sekarang ada yang analog gitu ya. Novorapid mengeluarkan yang ini adalah analog yang dibuat dari proses bioteknologi engineering ya, dari Saccharomyces cerevisiae. Ini kan dia menghasilkan sebuah produk yaitu adalah insulin eksogen analog yang harapannya ini memiliki sifat-sifat gitu ya, bahkan mungkin akan jauh lebih baik gitu ya, kalau dibandingkan dengan insulin yang ada di dalam tubuh kita dalam beberapa hal gitu ya, karena nantinya bisa dikelola gitu ya dalam mengontrol kadar glukosa darah gitu ya, sehingga ini harapannya kan menyerupai apa yang terjadi di dalam tubuh kita, tetapi tentu kita harus memberikan pay attention yang lebih gitu ya terkait dengan cara pemilihan ya, cara pemilihan dari insulin yang tepat untuk pasien-pasien kita, yaitu dengan apa? Tentunya memperhatikan mula kerjanya yang apakah butuh yang cepat, karena ini kan insulin rapid ya terkait dengan prandial ya atau terkait dengan mil, kemudian tentu lama kerjanya juga yang sesuai, kemudian jangan lupa ya untuk mencapai efek maksimal itu juga kita butuhkan waktu serta durasi yang tepat agar apa? Agar tidak terjadi efek samping yang namanya hipoglikemi. Karena kalau kita sudah menghadapi pasien DM, baik kondisi hipo maupun hiperglikemi itu sama-sama mengancam hidup gitu ya. Dua-duanya harus menjadi perhatian kita. Nah, bagaimana kita memudahkan ya cara kita mengelola pasien-pasien kita dalam menggunakan insulin itu tergantung apakah kita menghadapi pasien ini di layanan rawat jalan, yaitu pasien-pasien misalnya prolarisnya BPJS gitu ya, sehingga sekarang kan sudah tidak ada hambatan dalam sisi akses gitu ya, yang namanya pasien mendapatkan insulin tidak seperti zaman dulu pada saat belum ada health coverage ya, sekarang kan sudah di atas 90% ya untuk BPJS ini, dan Prolanis ini kan menjadi program ya pengendalian penyakit kronis khususnya hipertensi dan diabetes mellitus itu di semua lini
di semua daerah di Indonesia adalah sama. Jadi bisa mengakses terapi insulin untuk rawat jalan. Karena kita ingat yang namanya diabetes adalah disebut sebagai mother of disease gitu ya. Kalau kita biasanya bilang mother itu kan untuk menghormati ya, tetapi ini dalam hal mother of disease khususnya diabetes itu karena dia adalah pintu masuk untuk terjadinya gangguan-gangguan atau komplikasi yang lebih parah, yaitu bisa ke kardiovaskuler, bisa ke ginjal, bahkan bisa ke banyak tempat yang lain ya, ke brain dan yang lainnya. Oleh karena itu tentunya di rawat jalan ini pun kita harus tahu persis bagaimana caranya sih kita bisa memberikan terapi yang tepat untuk pasien kita. Bukan berarti bahwa pasien itu hanya bisa terkontrol saat dia dirawat inap, tidak. Tetapi dirawat jalan sekalipun yang ini adalah pasiennya luar biasa besar gitu ya, itu kita bisa melakukan proses untuk memberikan layanan yang terbaik. Yaitu apa? Bagaimana cara kita menginisiasi, tidak hanya menginisiasi tetapi juga tentunya kita sebagai apoteker gitu ya, apalagi saya tuh berharap ya dengan adanya MTM punyanya BPJS, apoteker bisa berperan jauh lebih besar gitu ya dalam prolanis rawat jalan. Tidak hanya sebagai apotek jejaring, tetapi harapannya nanti bisa ikut dalam diskusi ya dengan teman-teman dokter keluarga untuk menentukan inisiasi untuk pasien ini yang seperti apa ya. Kemudian ini biasanya untuk memulai karena rawat jalan menggunakan dosis sekitar 0,1 sampai 0,2 ya unit per kilogram berat badan. Misalnya pakai yang 50 kilo berarti kan 5 sampai 10 unit. Ini bisa dengan basal atau dengan mix insulin karena biasanya kan untuk menjaga kondisi yang kondisi puasa gitu ya, GDP. Kemudian tentunya nanti untuk setelah inisiasi ini tidak dilepas, tetapi kita akan melihat apakah kadar glukosa itu sudah sesuai dengan target gitu ya, sesuai dengan kondisi pasien tentunya, karena kondisi pasien yang berbeda tentu memiliki target yang berbeda pula, sehingga perlu apa? Kita ada optimalisasi, apakah dosis awal yang diberikan itu sudah sesuai, apakah target itu tercapai. Kalaupun tidak, tentunya kita harus terus melakukan monitoring gitu ya. Apakah perlu kita optimalisasi gitu ya? Apakah perlu naik atau turun dosis ya? Dan apakah nanti kita akan memodifikasi regimennya tidak hanya menggunakan basal atau mix insulin, tetapi apa? Kita mulai memasukkan yang namanya bolus atau rapid acting insulin. Ini adalah upaya untuk intensifikasi, yaitu mengontrol kadar glukosa pandrial gitu ya, yang itu sangat terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Maka bagaimanakah cara kita melakukan intensifikasi? Nah, strateginya itu bisa dengan dua hal ya, bisa pilih salah satu gitu ya. Apakah kita dengan metode stepwise gitu ya, jadi dengan menambah gitu ya, ataukah bisa dengan yang basal bolus langsung gitu ya. Dan ini tentunya adalah untuk intensifikasi ini apoteker berperan sangat besar karena apa, kita harus telaten gitu ya, tidak bisa hanya melihat sesudah 3 bulan, tetapi mestinya karena prolanis itu kan per bulan ya bisa dapat untuk kita berperan gitu ya. Ya itu seperti apa? Kita bisa naik turun dosis tadi dari yang 5 sampai 10 itu tadi gitu ya. 5 sampai 10. Nah, itu apakah sudah sesuai atau belum? Kalau ternyata belum, kita bisa menambahkan ya. Menambahkan 4 unit bolus tadi ya untuk intensifikasi. Itu kapan? Pada makan besar gitu ya. Makan besar, tetapi ingat gitu ya. Itu tidak boleh langsung dilepas juga, tetapi kita tetap juga akan memandu ya pasien-pasien kita. Saya kebetulan punya WA group namanya Mengelola Diabetes punyanya UGM. Isinya adalah para pegawai UGM baik dosen maupun tendik, dan di sana saya menjadi salah satu konselornya gitu ya. Yaitu mereka biasanya akan melakukan cek kadar glukosa darah mandiri, kemudian kita juga akan mengakses gitu ya. Dan itu bisa kita lakukan ya, tidak hanya untuk komunitas tertentu, tetapi di mana kita ini terlibat dalam prolanis dokter keluarga itu ya, kita bisa berkomunikasi dengan teman klinisi dan menyampaikan, dok saya ingin membantu gitu ya, karena itu ya yang penting adalah patient safety itu ya, pasien outcome. Nah itu tadi dengan apakah perlu ditambahkan 4 unit bolus pada makan terbesar, jangan sampai kemarin sekarang
bulan besoknya lagi kok tetap terus, kalau ternyata capaian kadar glukosa pada pasien itu ternyata belum mencapai target, itu tidak boleh dibiarkan seperti itu. Jadi kita bisa berkomunikasi. Maka jika ternyata ini dengan 4 unit itu kok kemudian kita lihat gitu ya, kita lihat kemudian ternyata kadar glukosa sebelum makan. Jadi jangan lupa untuk bisa melakukan pemeriksaan kadar glukosa sebelum makan gitu ya. Kalau nanti sudah cukup cukup parah, biasanya kita menggunakan 7 titik gitu ya. Nah, salah satu titiknya itu kan pasti sebelum makan. Nah, sebelum makan itu kalau kurang dari 70 mg per desiliter itu tentu karena ini kan terlalu rendah hipoglikemi, maka tidak boleh 4, harus turun 1 jadi 3 misalnya. Tetapi kalau sudah sesuai yang dipersyaratkan ya yaitu 70 sampai 130 atau kalau pakai Perkeni 2021 adalah 80 sampai 130, berarti oke, tetap dengan 4. Tetapi kalau ternyata kadar glukosa darahnya tambah tidak tercapai, oke, mainnya 1 unit ditambah, jangan banyak-banyak dulu. Dan tentunya kalau memberikan intensifikasi dengan penambahan bolus, jangan lupa kalau ternyata pasiennya itu dapat sulfonylurea yang lebih unpredictable, itu harusnya dilepas dulu gitu ya. Dan pemantauan ini jangan pelit gitu ya. Setidaknya harus 4 kali per hari. Bahkan kalau kondisi khusus nanti sampai dengan 7 titik gitu ya. Dan saya rasa karena ini setiap pasien sudah memiliki ya glukometer masing-masing, itu kan sekarang juga cukup mudah gitu ya. Tinggal kita ajari saja. Kemudian tentu capaian tidak hanya pada GDS dan GDP, tetapi juga tentunya setiap 3 bulan kan HbA1c nya juga dilihat apakah masih lebih dari 7 gitu ya. Kalau memang masih lebih dari 7, nah itu juga bolusnya bisa juga dititrasi gitu ya, terkait dengan apakah itu masih kurang sehingga perlu ada ditambahkan suntikan kedua gitu ya. Juga sama 4 ditambah 4 gitu ya. Nah, ini juga harus kita lihat terus. Atau sebenarnya juga bisa ya dalam kondisi di mana unpredictable gitu ya. Unpredictable itu juga kita bisa memberikan, kalau kadang-kadang kita nemuin ya pasien yang kayaknya kalau langsung 4 itu ternyata malah terjadi hiperglikemi. Maka kita bisa yang misalnya dengan 2 unit dulu kemudian tetap diakses seperti tadi, apakah mau naik atau tetap atau turun dosis, kemudian tentunya HbA1c dan juga untuk pertimbangan ada 7 titik itu tadi gitu ya. Untuk yang kondisi unpredictable, 7 titik itu apa? Sebelum makan, kemudian pagi, siang, sore, kemudian kalau nanti akan ada misalnya makan malam, yaitu sebelum makan malam, kemudian 2 jam sesudah makan malam, dan tentunya malam sebelum tidur gitu ya. Sehingga kita bisa tahu tadi yang prandialnya ketahuan, kemudian basalnya juga ketahuan ya kondisi basalnya. Memang harus dengan pertimbangan 7 titik, sehingga yang mana yang mau kita intensifkan ya, itu nanti akan kelihatan apakah di GDP-nya, apakah di GDS-nya gitu ya. Saya juga menambahkan karena saat ini kita dalam bulan puasa dan mungkin akan teman-teman banyak ditanya oleh pasien gitu ya, termasuk mungkin diskusi dengan teman-teman dokter. Nah, di sini insulin pada saat puasa Ramadan ini yang sering salah gitu ya. Yang sering salah adalah pasien kan cenderung coba-coba gitu ya. Saya sering di WA group itu sering pada coba-coba biasanya karena merasa sahur gitu ya. Itu kan makanya cukup banyak karena pengen nggak kelaparan gitu ya. Ini tentunya pada kondisi pasien-pasien yang diabetesnya maksimal adalah yang sedang. Kalau berat pasti nggak boleh puasa ya. Jadi yang ringan hingga sedang dengan diakses oleh klinisi endokrin itu pasti boleh puasa. Tetapi tentu ada penyesuaian. Dan kadang karena mereka itu suka coba-coba ya pasien itu, nah itu kita harus selalu mengingatkan. Yaitu apa? Jangan kebalik. Yang harusnya banyak itu bukan pada saat yang sahurnya gitu ya. Karena kebanyakan pasien merasa nanti makannya banyak, tapi lupa bahwa dia akan kosong selama lebih dari 6 jam. Yang itu harusnya memberikan kans untuk terjadinya hipoglikemi jauh lebih besar. Maka sebaiknya pada saat pagi ya sebelum makan sahur itu malah dikurangi dosisnya, jangan malah ditambah gitu ya. Jadi dikurangi bisa 30 sampai 50% gitu ya. Ini artinya seperti itu ya. Apakah untuk yang
lainnya kan biasanya misalnya makan siang gitu ya, itu dapat insulin juga gitu ya, atau yang malam. Nah, itu kan bisa di apa namanya? Dikurangkan gitu ya, dikurangkan ya, dan diberikannya tentu pada saat sahur itu, tetapi tetap dengan pengurangan dosis, jangan lupa gitu ya. Ini adalah pedoman yang bisa teman-teman akses pada Perkeni juga. Nah, jenis insulin itu tadi kita sudah apa namanya membahas panjang lebar tentang insulin, tetapi harus kita ingatkan lagi bahwa yang namanya basal itu kan yang yang apa namanya menjaga kadar glukosa darah basal dicerminkan oleh GDP ya, itu biasanya ada yang sifatnya intermediate atau yang long acting, dua-duanya kan tanpa peak gitu ya, sehingga kadarnya adalah kondisi basal tanpa peak gitu ya. Sementara yang bolus tadi ya, itu kan apa namanya dinamis. Nah, ini ada yang namanya short acting dan juga rapid acting yang hari ini kita bahas gitu ya. Nanti akan kita lihat ada bedanya enggak sih antara yang short acting dengan rapid acting, walaupun kadang-kadang ada ya yang pada kondisi di mana misalnya rapid acting nggak ada diganti short acting, tetapi kan tidak dengan serta-merta itu akan imitate gitu ya, akan mirip gitu ya, tetapi pasti ada bedanya. Kemudian juga ada yang mix ya, yang sekarang karena untuk mengurangi apa namanya penyuntikan misalnya, yang biasanya 3 kali biar lebih mudah ya, biar lebih nyaman jadi 2 kali misalnya, itu ada yang mix atau yang premix ya, itu bagi yang human maupun yang analog. Kemudian tentu ya yang next generation dan sudah masuk di Indonesia, saya rasa ini yang ultra long acting, tetapi harus hati-hati gitu ya ultra long acting itu. Karena apa? Kita juga masih dengan BPJS itu adalah kendali mutu dan kendali biaya ataupun yang co-formulation agent gitu ya. Itu juga ada. Tetapi sepanjang kita masih bisa menggunakan rapid acting yang bagus ya, tentunya kita masih bisa menggunakan dengan secara intensif gitu ya. Maka kita lihat apakah memang antara rapid dan short acting itu benar-benar bisa saling menggantikan. Sebenarnya tidak, karena apa? Kita sebagai apoteker yang namanya farmakokinetik, farmakodinamik itu kan sudah makanan sehari-hari, entah sejak semester berapa gitu ya. Dan saya berharap bahwa kita yang bekerja di rumah sakit sekalipun itu yang namanya menggunakan farmakokinetik dan farmakodinamik itu kan sangat luas gitu ya. Jangan hanya menganggap bahwa farmakokinetik itu hanya dibutuhkan pada kasus-kasus tertentu, enggak. Bahkan hampir semua itu kita bisa main di PKPD gitu ya. Kalau kita pengen ngobrol lebih banyak dengan teman-teman klinisi, yang teman-teman klinisi itu tidak banyak menguasai, itu adalah PKPD tadi. Ya, jadi mereka sering minta kita untuk menyampaikan tinjauan dari PKPD ya, pada saat kita melakukan konklin, kemudian visit bersama dengan klinisi ya untuk visit ke pasien, itu kan kebanyakan adalah PKPD ini kita pegang. Jadi apa sih bedanya yang utama untuk yang short acting dengan acting apa yang rapid acting, khususnya adalah misalnya punyanya Novorapid ini ya, tentu ya tadi dalam pemilihan insulin salah satu dari 3 adalah apa? Onset. Pilihlah onsetnya yang mestinya semakin pendek, karena apa? Ini insulin kita gunakan kan pasti tidak jauh dari saat kita makan, karena untuk menjaga tadi ya kadar glukosa darah pankreal. Nah, ini onsetnya cukup cepat. Kemudian tadi dinyatakan bahwa puncak, jangan lupa ya, kapan tercapainya puncak itu adalah 1-2 jam. Kemudian durasi puncaknya itu masih mencukupi 4-6 jam, tidak terlalu lama juga gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita bisa menjaga bahwa tercapainya kadar puncak ini sekitar 2 jam gitu ya, tidak lebih dari itu, tidak terlalu lama. Kemudian durasinya itu juga masih memungkinkan, tidak juga terlalu lama, maka harapannya kan tadi ya, terjadinya hipoglikemi itu tidak akan semakin besar. Apalagi yang selama ini kita takutkan adalah terjadinya hipoglikemi pada malam atau nokturnal gitu ya, nokturnal. Nah, ini kalau puncaknya cukup panjang, kemudian lama kerjanya sangat lebih panjang, nah itu kan akan menyebabkan terjadinya kemungkinan efek samping hipoglikemi nokturnal itu cukup tinggi. Sehingga kalau kita lihat dengan sifat-sifat PKPD-nya tadi dari rapid acting ini, tentu dia akan less untuk memberikan efek hipoglikemi, dan itu terbukti dari berbagai penelitian termasuk clinical trial yang dilakukan oleh punyanya Novorapid ini ya, karena termasuk yang rapid acting. Nah, bagaimana kalau sekarang kita menghadapi yang
rawat inap gitu ya. Yang rawat inap ini enaknya kan kita itu selalu berada di dekatnya pasien, termasuk yang namanya farmasi klinik itu adalah farmasi yang selalu berada di dekatnya bednya pasien gitu ya. Nah, oleh karena itu kita bisa intensifikasi pada pasien rawat inap ini harus peran apoteker tuh harus lebih banyak lagi gitu ya. Tidak hanya untuk memberikan advies kepada pasiennya untuk menjaga pasien itu tetap dalam kondisi terkontrol, tetapi tentu ya kita nggak nyebutnya main-main, tetapi kita lebih banyak apa ya namanya dinamis ya dalam memberikan insulin kepada pasien rawat inap karena kondisi pasien rawat inap itu hari ke hari itu kan sangat unpredictable gitu ya. Apalagi kalau kita yang farmasi klinik ini sering apa namanya observasi kepada pasien itu kita akan tahu bahwa ternyata tidak seperti yang ada di teori, tetapi peran kita untuk menentukan kapan harus stop, kapan harus naik, kapan harus turun, kapan kita harus kontak kepada DPJP, karena mungkin kondisi pasien tidak pas dengan dosis yang diberikan sebelumnya. Nah, itu juga menjadi faktor yang cukup kuat gitu ya. Saya sendiri melakukan visit di Sarjito sejak 2014 gitu ya, karena saya pengen apa? Saya pengen sebagai dosen saya tidak hanya teoritis gitu ya. Sehingga saya bisa tahu setting yang sebenarnya dan saat saya ngajar adik-adik di farmasi klinik yang mereka itu tentu juga praktek di rumah sakit itu kan bukan hal yang ngoyo-woro atau hal yang teoritis ya, tetapi realnya seperti apa. Nah, oleh karena itu pada pasien rawat inap, kondisi apa sih yang bisa kita berikan? Tentu banyak hal. Pasien yang tentu masuk sudah kondisinya DM, kemungkinan adanya penyakit yang lain dia akan menjadi lebih parah seperti pasien-pasien COVID ya. Rumah sakit kami termasuk kemarin ya mendapat penghargaan untuk tata laksana COVID terbaik di rumah sakit di Jawa Bali gitu ya. Sehingga memang kita lihat pasien-pasien yang COVID itu biasanya kalau sebelumnya memiliki diabetes biasanya luar biasa, uncontrollable gitu ya kadar glukosa darahnya. Sering pasien sudah sembuh dari COVID-nya tapi diabetesnya luar biasa ya, sehingga kita harus mengintensifkan pemberian insulin rapid ini ya, termasuk nanti yang untuk yang IV gitu ya. Kemudian bisa jadi ya ada pasien yang tidak sadar pada saat di rumah tidak masalah tetapi masuk dengan kondisi yang lemah dan yang lainnya pada saat di rumah sakit baru ketahuan waduh ini ternyata sudah berapa 300 GDS-nya. Atau juga bisa jadi ya pasien yang DM baru atau mengalami hiperglikemi gitu ya, merasanya oh nggak apa-apa kok, saya mungkin hanya karena tadi habis makan apa atau kemarin habis ada acara berhari-hari misalnya. Tetapi sebenarnya ini kan sudah mengarah pada prognosis yang buruk gitu ya. Sehingga harus kita tata laksana dengan baik ya. Atau yang tadi ya, beberapa penyakit akan jauh lebih bagus outcome-nya ya jika kita juga mengendalikan kadar glukosa darahnya pasien. Tadi kalau kita lihat di rawat jalan itu kan hanya main dengan 0,2 sampai 0,1 unit gitu ya per kilogram berat badan. Nah, tentunya untuk rawat inap ini tergantung kondisi apakah kritikal atau tidak kritis gitu ya. Tetapi tentu di sini kita menggunakannya ada patokannya yaitu 0,5 sampai dengan 1 unit per jam. Karena apa? Kalau kita di rumah sakit lebih baik kita bisa menggunakan metode yang terkontrol yaitu infus IV continue gitu ya. Dan itu tentunya kita sebagai apoteker harus punya keterampilannya yang cukup baik gitu ya. Maka kita bedakan apakah pasien kita itu adalah kondisinya yang tidak kritis ya, tetapi ini tetap memerlukan peran kita yang lebih intensif gitu ya. Tidak hanya teman-teman dari endokrin dan juga gizi medik ya, tetapi ada kondisi pasien di mana glukosa darahnya itu sulit untuk terkendali, yaitu pasien-pasien autoimun pasti dapat steroid, pasien premed untuk onkologi ya, itu juga pasti gitu ya. Sehingga kita selalu mengingatkan untuk dok tolong ya dilihat gitu ya, bahwa dia sangat mungkin GDS-nya itu unpredictable. Maka di sini bisa diberikan infus IV continue ya, walaupun kondisinya tidak kritis karena lebih mudah akan bisa kita lihat outcome-nya. Atau bisa juga dengan yang suputan, tetapi tentunya yang masih memungkinkan. Bisa jadi juga pasien itu sebenarnya tidak kritis, tetapi membutuhkan asupan nutrisi ya, misalnya mendapatkan TPN itu pun juga akan membutuhkan peran kita, apalagi jika asupan nutrisinya bisa jadi itu yang tidak teratur sekalipun. Nah, itu tentunya butuh
insulin dengan yang dikoreksi gitu ya, walaupun bisa menggunakan yang subkutan. Nah, untuk yang kondisi kritikal ya, karena saya juga di ICU gitu ya, dan ini sebentar lagi mungkin akan ada apoteker spesialis ICU gitu ya, termasuk di rumah sakit kami kita akan buka gitu ya, di farmasi UGM juga. Saya termasuk ikut di dalamnya. Nah, di sini kita lihat bahwa tergantung critical point-nya itu di mana. Apakah kegawat daruratan terkait dengan diabetesnya ataukah yang non diabetes. Kalau diabetes misalnya pasien-pasien KAD gitu ya, itu tentu kita nggak usah mikir lagi, udahlah masuk IV continue. Atau biarpun dia kegawat daruratannya itu tidak terkait dengan diabetesnya seperti sepsis, infak gitu ya, atau stroke, TIA gitu ya, bahkan dengan yang perencanaan operasi gitu, nah itu juga sebenarnya dengan infus IV continue itu jauh lebih bisa diprediksi gitu ya, kita lebih senang gitu ya, karena kalau dengan yang subkutan itu juga kadang-kadang kan terkait dengan pasiennya, tapi juga kembali kadang-kadang kalau kondisi pasiennya masih sadar gitu kan, kadang-kadang mungkin dia nolak gitu ya dengan subkutan, maka kita bisa berikan infus IV continue mumpung mumpung kita ada di rumah sakit, kita bisa tiap jam itu lihat kadar glukosanya gitu ya, mumpung ada dokter yang menjaga, mumpung ada perawat dan apoteker itu bersama-sama dalam tim gitu ya. Oleh karena itu pemberian infus IV continue ini khususnya pada produknya Novorapid ya, FlexPen ini pun bisa digunakan gitu ya, karena nanti akan kita lihat itu sudah di-approve oleh BPOM gitu ya, tidak hanya secara subkutan gitu ya. Maka untuk terapi IV continue tentu ya sarana prasarana harus disiapkan, kemudian juga prasyarat yaitu misalnya pasti sesuai indikasi medis dari DPJP, kemudian juga sarpras tadi tersedia, kemudian jangan lupa kadar kaliumnya juga harus lebih dari 3 mili-IQ ya per liter. Kemudian tadi menggunakan insulin yang rapid gitu ya. Kemudian tentunya ya ini dilengkapi dengan keterampilan kita ya, termasuk bagaimana kita nanti ya, mungkin nanti Bu pembicara satunya lagi juga akan menyampaikan kalau misalnya kita nyampur misalnya FlexPen masuk kepada siring pump gitu ya, atau dengan micro drip gitu ya, tentunya glukometer pasti tersedia ya, dan kita harus juga terampil di rumah sakit kami di RSA misalnya untuk pasien-pasien di PICU gitu ya, kemudian di ICU itu peran farmasi cukup besar karena untuk nyampur tadi ya insulin pun mereka lebih pede ya, DPJP itu merasa lebih pede kalau apoteker yang melaksanakan, tetapi ya kita kadang-kadang tidak bisa di semua rumah sakit melakukan, tergantung mampu laksana atau tidak, jumlah apotekernya tersedia atau tidak. Tetapi dengan kondisi kalau jumlah apotekernya cukup banyak, sebenarnya ICU itu adalah tempat ya kita untuk bisa memperlihatkan peran dari seorang farmasi klinis itu luar biasa di sana gitu ya. Nah, untuk efek kontinu itu tergantung nanti ya. Tadi sama dimulainya dari 0,5 sampai 1 unit per jam. Kemudian targetnya yang seperti apa? Ya, kalau ternyata pada saat mau memulai IV continue itu ternyata kadar gula darah pasiennya itu sudah kurang dari 100, berarti itu tidak bisa dilakukan. Tetapi kalau sekitar 100 sampai 140 oke. Dengan dosis yang awal kita rencanakan bisa kita turunkan gitu ya. Kemudian kalau ternyata masih cukup tinggi 140 sampai 180, nah itu kita malah bisa naik atau turun tergantung dari pengurangan ya atau delta dari kadar glukosa darah itu berapa. Baseline berapa, saat ini berapa, nanti mau masuk IV-nya berapa, nah itu tergantung apakah turunnya cukup tinggi sehingga malah dosis harus dikurangi ataukah malah memang sudah sesuai sehingga tetap saja atau bahkan gitu ya, bahkan ternyata kurang gitu ya, kurang sehingga dosisnya malah harus naik gitu ya pada kondisi yang sangat tinggi gitu ya. Kan kita sering sekali ya dapat pasien kondisinya tahu-tahu masuk aja GDS-nya 300 gitu ya. Itu kan kadang-kadang keluarga pasien juga tidak aware, yang bersangkutan juga tidak merasa berat gitu ya. Padahal kita begitu lihat kita sudah langsung menyiapkan gitu ya dengan kondisi misalnya GDS 300 gitu. Nah, untuk yang subkutan itu juga yang seperti apa ini pun juga ada algoritmenya gitu ya. Di Perka ini 2021 dinyatakan tergantung ya, tergantung nanti tadi dari dosis awal yang pernah digunakan. Kan apoteker melakukan rekonsiliasi obat, apakah pernah dapat
yang suputan sebelumnya. Oke, kalau pernah dapat masuk dicoba dosis sebelumnya. Tetapi kemudian kalau ternyata sebelumnya misalnya dari ICU dengan IV continue kemudian mau switching gitu ya, masuk ke bangsal karena kondisi pasien sudah membaik. Nah, itu juga peran apoteker cukup besar. Apakah dengan IV continue itu bisa kita hitung kebutuhan selama 24 jam, taruhlah tadi kalau pakai 1 unit ya, 1 unit per jam misalnya. Selama 24 jam gitu ya, misalnya dapat berapa ya. Kalau kadang-kadang kan, kadang-kadang dokter memberikan misalnya main dengan 5 dulu gitu ya, misalnya 5 unit untuk nanti dihitung dengan IV-nya ya, dengan siring pumpnya. Nah, itu selama 24 jam itu bisa dibagi, misalnya dibagi 3 ya, 80% dari yang 24 jam itu berapa, kemudian biasanya kita kan akan main juga yang antara bolus dengan pandrialnya gitu ya, bisa 50-50. Atau bahkan yang belum pernah IV ya, kemudian dapat yang suputan sudah pernah, nah itu bisa main dengan misalnya 5-10 itu tadi dan 3 kali sehari. Atau bahkan yang sudah sangat parah gitu ya, itu bisa menggunakan yang long acting, tapi tentu tidak akan kita bahas pada hari ini ya. Pemilihannya yang apa, kenapa kita melihat bahwa originator atau aspart ini ya, punyanya Novo Nordisk ini, kok kita pilih gitu ya, tadi tentu kita ingin ya capaian atau populasi yang bisa kita capai itu kan semakin besar. Tadi DM tipe 1 di anak-anak luar biasa besarnya. Sehingga insulin aspart ini bisa digunakan untuk anak lebih dari 2 tahun. Kemudian DM gestasional bisa digunakan juga, sementara untuk yang lain itu belum tentu. Kemudian pada kondisi-kondisi gangguan hepar, kemudian juga gangguan fungsi ginjal. Ternyata aspart ini memenuhi semuanya. Ditambah dengan pada populasi geriatri. Ini tentunya dengan capaian populasi yang cukup besar, termasuk di sini tentunya kalau kita baca ya dari package insert-nya punyanya aspart, ini kan juga bisa digunakan tidak hanya pada ibu hamil tetapi juga ibu menyusui dan tidak ada sekresi pada ASI gitu ya. Sehingga ini memang yang kita inginkan gitu ya, bahwa ini bisa digunakan pada populasi yang paling luas dan ini sudah di-approve oleh BPOM ya, jadi otoritas yang ada di kita. Karena apa? Kita ingatkan bahwa yang di-approve oleh BPOM itu tidak semuanya itu sama. Ternyata untuk insulin yang lain itu kan tidak mesti bisa digunakan untuk populasi yang banyak. Anak belum tentu juga, usia di atas 2 tahun, wanita hamil dan menyusui juga belum tentu gitu ya, karena datanya juga belum mereka sampaikan, sehingga approval dari BPOM itu sangat menentukan gitu ya. Maka inilah yang kita pilih karena jauh lebih memudahkan. Selain itu kalau kita mau pakai yang IV tadi, yang namanya inkompatibilitas itu juga penting gitu ya. Ternyata insulin aspart ini bisa dengan NaCl, bisa dengan dextrose 5%, 10%, bahkan untuk yang lebih lebih pekat gitu juga bisa. Dan tentunya walaupun bentuknya itu adalah flex pen, insulin aspart ini pun tetap bisa digunakan untuk IV ya. Cara pencampurannya nanti tentu kalau kita yang sudah di rumah sakit itu pasti sudah sangat terbiasa. Sementara untuk insulin jenis yang lain itu ya dengan bentuk yang lain itu kan belum tentu bisa digunakan untuk IV kecuali yang bentuknya adalah vial gitu ya. Dan ini adalah salah satu keuntungan dari Flex Pen gitu ya. Tidak hanya untuk suputan tetapi bisa juga untuk IV continuous gitu. Nah, jadi kalau kita lihat ya tadi ditambah dengan onset dan lama pencapaian dari peak yang pas gitu ya untuk Flex Pen punyanya Novo Rapid ini, tentu dia akan less ya untuk menyebabkan hipoglikemi. Nah, oleh karena itu tentunya ya untuk penggunaan insulin ini untuk intensifikasi ini sangat memungkinkan. Kemudian untuk pasien rawat inap walaupun bentuknya adalah flex pen dengan diberikan untuk IV continue pun juga bisa. Caranya juga cukup mudah, kemudian dia cukup kompatibel dengan berbagai macam cairan yang digunakan untuk IV continuous gitu ya, dan tentu ya ini penggunaannya sudah di-approve oleh BPOM untuk hampir semua populasi ya, termasuk tadi saya sebutkan untuk tidak hanya ibu hamil tetapi juga ibu menyusui gitu ya. Dan ini adalah salah satu ya atau mungkin satu-satunya ya bentuk flex pen yang disetujui oleh BPOM dalam penggunaan untuk IV ya, intravena continuous, dan tadi tentu kompatibilitasnya memudahkan kita semua untuk memilih gitu ya, tidak tergantung dengan
cairan elektrolit yang kita miliki karena semuanya bisa digunakan. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi yang penting adalah kita sebagai apoteker harus banyak berperan gitu ya, menunjukkan diri kita membantu teman-teman di PJP khususnya pada pasien-pasien yang membutuhkan terapi baik optimalisasi dan intensifikasi dari insulin pandrial atau yang insulin bolus. Demikian Bu Meli, minta maaf mungkin agak kelebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Apoteker Ica Puspita Karim Magister Sains. Ini kita berdasarkan rundown, kita langsung ke materi kedua. Jadi mohon Ibu bersedia